Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Putra-putriku peserta didik di SMP Islam 2 Pujon, khususnya kelas 7, kelas Ali bin Abi Thalib yang Bu Nafi banggakan. Mari kita awali dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin, dan mudah-mudahan sholawat serta salam Allah tetap tersampaikan kepada suri taula dan kebaikan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita wajib untuk memberikan sanjungan? Mengapa kita wajib untuk memberikan bacaan hamdalah? Ini adalah salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, harus selalu mengagungkan dan menyanjungkan Allah dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang Bu Nafi sayangi, bertemu lagi dengan Bu Nafi di pagi hari yang ceria ini, di pagi hari yang cerah, ceria. Marilah kita buka materi kita, yaitu bab pertama, yaitu tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup umat Islam yang selalu digunakan hingga akhir zaman. Selain Al-Quran yang menjadi pedoman, ada hadis-hadis Nabi yang menjadi pendukung dari penjelasan Al-Quran. Agar apa? Agar kita sebagai seorang muslim dalam melangkahkan kaki di setiap langkah kita tidak terjebak dalam hal-hal yang negatif. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang Bu Nafi sayangi, dalam materi pertama kita akan belajar tentang Quran Surat An-Nisa ayat 59, yang di dalamnya ini adalah siapa saja yang harus kita taati setelah Allah, Rasul, dan lain sebagainya. Bu Nafi akan mencontohkan bagaimana cara membaca surat An-Nisa ayat 59 dengan baik dan benar. Mohon didengarkan dan diresapi, dan nanti harus ditirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah, yaitu Al-Quran, dan Rasul, berarti sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian, apa kandungan isi dari Quran Surat An-Nisa ayat 59 anak-anak? Yaitu yang pertama, keharusan bagi setiap mukmin dan muslim untuk taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpinnya. Taat kepada Allah adalah yang utama. Taat berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Taat yang kedua kepada Rasul Allah, sunnah-sunnah yang dengan Rasul harus kita jalani, harus kita jalankan dengan baik. Kemudian yang ketiga, taat kepada pemimpin kita. Kita ada di desa Madiredo, berarti harus taat dan patuh kepada aturan yang dipimpin oleh Bapak Lurah. Mudahnya seperti itu. Kandungan surat An-Nisa yang kedua yaitu ketaatan dan kepatuhan yang dilakukan
hendaknya didasari atas keimanan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi tidak boleh ngawur. Kandungan yang ketiga yaitu keharusan menaati pemimpin yang benar, yakni pemimpin yang perintah dan tindakannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis. Yang selanjutnya yaitu selama pemimpin pemerintahan kebenaran atau pemimpin memerintahkan kebenaran, tidak menyuruh hal-hal yang negatif, tidak menyuruh dalam kemaksiatan, berarti wajib hukumnya untuk ditaati dan dipenuhi. Begitu pula sebaliknya. Nah, itu adalah kandungan dari surat An-Nisa ayat 59. Berarti diharapkan kita sebagai seorang muslim, karena ini adalah bersumber dari Al-Quran, kita harus mentaatinya dan harus menjalankannya. Yang selanjutnya, di materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup ini dicantumkan juga dengan surat An-Nahl ayat 64 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Yang artinya, dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada apa yang mereka perselisihkan, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Apa isi kandungan dari surat An-Nahl ayat 64, anak-anak? Coba kita lihat bersama-sama. Yang pertama, yaitu surat An-Nahl ini adalah sebagai dasar dan pedoman yang dapat membuka pikiran untuk dapat menilai kebenaran atas bimbingan wahyu. Yang kedua, sebagai pembimbing sekaligus dapat menjelaskan persoalan yang diragukan sehingga umat dapat melihat kebenaran dan kebatilan. Yang ketiga, sebagai petunjuk yang dapat membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran sehingga terhindar dari kesesatan. Dan yang terakhir, sebagai rahmat bagi orang yang beriman. Jadi alhamdulillah kita selalu mendapatkan rahmat dari Allah karena kita sebagai seorang muslim, dan seharusnya kita harus menunjukkan apa keadaan yang bagaimana, kemudian tindakan sebagai seorang muslim yang baik itu bagaimana. Kemudian contoh-contoh perilaku yang mencerminkan surat An-Nisa ayat 59 dan surat An-Nahl ayat 64. Ini adalah contoh perilaku bagaimana seorang muslim itu bisa dikatakan muslim yang sesungguhnya. Nah, sesuai dengan surat An-Nisa dan An-Nahl, yaitu yang pertama, setiap umat Islam wajib patuh dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta pemimpin selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Yang kedua, selalu mengembalikan setiap permasalahan kepada Allah dan hadis. Jadi tidak gerasah gerusuh mengambil kesimpulan yang masih was-was atau masih diragukan. Jadi harus kita kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian yang ketiga, meyakini bahwa Al-Quran dan hadis dapat dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia. Dan yang terakhir, senantiasa memahami isi kandungan Al-Quran agar dapat membedakan sesuatu yang benar dan salah, yang hak dan yang batil, yang positif dan yang negatif. Kita sebagai seorang yang muslim, yang mukallaf, harus sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Anak-anakku yang Bu Nafi sayangi, dalam materi bab 1 ini, dari 2 surat yang tadi, muncul satu materi yang sangat penting, yaitu kaidah-kaidah ilmu tajwid, khususnya dalam bab 1 adalah hukum bacaan lam ta'rif, yang salah satunya yaitu alif lam syamsiyah. Apa itu alif lam syamsiyah? Yaitu jika ada alif lam yang bertemu dengan salah satu huruf
Kalau ada di kitab Tuhfatul Atfal itu ada nazam tiba sumasil rahman tafuz diftani'am da'su adhanin zul syarifan lil karom, yang bisa dipreteli dengan salah satu hurufnya itu to, sa, shod, ro, ta, bod, dal, nun, dal, sin, bod, za, shin, dan lam. Nah, jika ada alif lam atau al bertemu dengan salah satu huruf ini, berarti wajib hukumnya dalam kaidah tajwid dinamakan hukum lam ta'rif, yaitu alif lam syamsiyah atau al syamsiyah. Bisa juga dinamakan dengan bacaan idgham syamsiyah. Nah, anak-anak, ada satu rumus dalam al syamsiyah, yaitu jika ada tanda harokat syiddah atau tasydid setelah al, itu berarti pasti dihukumi dengan al syamsiyah. Yang kedua, hukum lam ta'rif, yaitu alif lam qamariyah. Jika ada alif lam yang setelah alif lam terdapat salah satu huruf yang dalam nazamnya yaitu abghi hajjaka wa khaf aqimah, yaitu saya alif ba ghain ha jim kaf wawu kha fa ain qaf ya mim ha. Jadi hukum bacaan kaidah tajwidnya wajib dihukumi dengan alif lam qamariyah atau al qamariyah. Dijelaskan lagi disebut juga dengan idhar qamariyah karena cara bacanya al dibaca secara jelas. Itu. Selanjutnya anak-anak, Al-Quran adalah sumber utama bagi seorang muslim untuk mencari hukum-hukum yang terdapat dalam kehidupan kita. Apa yang belum kita ketahui, ayo kita gali dari Al-Quran, membaca tafsirnya dan lain sebagainya. Kemudian apa itu hadis? Mengapa ketika setelah Al-Quran ada kata-kata hadis? Hadis adalah, nah ini dia, hadis itu bisa juga berarti jadid, jadidun, qalamun jadidun, pensil yang baru. Berarti hadis itu juga bisa dikatakan dengan yang baru atau sesuatu yang baru. Tapi kalau menurut para ahli hadis, hadis itu adalah merupakan perkataan, sabda atau perbuatan, kemudian kejadian, peristiwa, masalah, dan ketetapan lainnya yang disandarkan, ini dia yang disandarkan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai seorang muslim akhir zaman harus patut berbangga karena kita adalah muslim akhir zaman yang ngenut bureni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bentuk hadis itu dibagi menjadi 3. Nah, ada hadis qauli, hadis fi'li, dan hadis takriri. Kalau hadis qauli berarti ini termasuk dalam qauli. Apa qauli? Berarti perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hadis fi'li berarti yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam waktu hidup di dunia. Kemudian yang ketiga itu hadis takriri, yaitu hadis ketetapan Nabi Muhammad terhadap apa yang datang atau yang dikemukakan oleh para sahabat, dan selanjutnya beliau membiarkan atau mendiamkan perbuatan tersebut. Itu berarti dianggap baik, itu berarti masuk pada hadis takriri. Yang selanjutnya, kualitas hadis. Hadis itu ada beberapa kualitas, yaitu ada hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Nanti bisa kita pelajari bersama-sama. Untuk yang selanjutnya, fungsi hadis. Fungsi hadis di sini ada 4 anak-anak. Yang pertama yaitu ini fungsi hadis terhadap apa? Terhadap Al-Quran. Yang pertama yaitu bayan takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Berarti apa? Berfungsi menegaskan atau menguatkan terhadap apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran sehingga maknanya lebih jelas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Jadi memperjelas. Di Al-Quran sudah jelas, tapi diperjelas lagi dengan adanya hadis. Kemudian yang kedua yaitu bayan tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Ini berarti
memberikan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang maknanya masih samar, yaitu masih yang maknanya bersifat umum. Jadi fungsi hadis di sini yaitu menjadi bayan tafsir, yaitu menafsirkan ayat-ayat yang masih bersifat umum dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu bayan tasydih, yaitu memberi kepastian hukum, yaitu memberikan kepastian hukum yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi lebih pasti, lebih mantap. Dan yang terakhir yaitu bayan tabdil, yaitu membatalkan, yaitu fungsinya membatalkan ketentuan lama diganti dengan ketentuan baru karena lebih sesuai dengan keadaan. Bayan tabdil ini juga bisa dinamakan dengan bayan nasah karena menghapus ketentuan lama diganti dengan yang baru. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita di bab pertama sudah selesai anak-anak. Semoga di pertemuan pertama ini kita bisa memahami apa yang telah Bu Nafi sampaikan. Jika ada yang belum paham bisa langsung bertanya. Nanti di pertemuan kedua atau di pertemuan selanjutnya akan Bu Nafi tampilkan bagaimana contoh dari lam ta'rif, yaitu idgham syamsiyah bagaimana, idhar qamariyah bagaimana, kemudian bagaimana contoh-contoh yang banyak dari isi kandungan yang telah disebutkan di awal tadi. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Bu Nafi akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.